Yesus ku berseru, Yesus, Yesus ku panggil namamu, pengabdi. Saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, ataupun siapa yang mendengarkan video live streaming ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat dan kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita. Dan saya juga selalu berdoa kiranya perlindungan Roh Kudus, kiranya penyertaan Roh Kudus dan kekuatan dari Roh Kudus selalu berada di dalam kehidupan kita. Selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali beribadah. Walaupun kita tidak bersama-sama dalam satu tempat, namun kita tetap bersama-sama di dalam satu iman. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hatimu, persiapkan pemikiranmu. Kita akan datang menghadap Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk menyembah Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kita akan berdoa kepada bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk mendoakan bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan kembali negeri kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan pujian ini dari awal. Kami umat Tuhan rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jalan. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkan,
Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali. Oh Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami padamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri, dan pulihkan kembali negeri kami, Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, seharusnya kami sama seperti Nehemia. Walaupun keadaan kami baik-baik hari ini, walaupun mungkin keadaan bangsa kami bukan karena kesalahan kami pribadi sebagai umat Tuhan, namun Nehemia mewakili seluruh iman Kristen bahwa dia berdoa bagi bangsanya yang ada dalam penjajahan waktu itu, yang ada dalam kemelaratan waktu itu. Demikian kami hari ini ya Tuhan, kami tidak boleh tutup mata terhadap bangsa kami. Kami mencintai bangsa kami. Kami menjadi tokoh sentral di dalam bangsa kami yang mendoakan bangsa kami. Sebab Engkau berkata ya Tuhan bahwa kamilah garam dan terang dunia yang akan menyinari dunia. Kami akan menyinarinya melalui doa-doa kami, melalui penyembahan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang begitu sangat baik Tuhan percayakan untuk kami lalui. Kami percaya selama Tuhan masih memberikan kami napas dan kehidupan, masih ada pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kami selesaikan di hadapan Tuhan, terutama untuk kami beribadah dan untuk kami melayani, terlebih untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang menyaksikan ini dimanapun berada, kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan hati untuk mau mendengarkan firman-Mu dan bermazmur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bosan-bosannya saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara dengan salam damai yang dari surga. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bapak Ibu, hati saya tergerak untuk menyanyikan lagu-lagu pujian kepada bangsa kita. Sebab memang kita harus tidak boleh melupakan bangsa kita, sebab kita duduk dan berpijak di bangsa Republik Indonesia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita lagi mengalami masa-masa sulit hari ini, atau masa-masa yang pencekik hari ini, namun kita tetap bermazmur kepada Tuhan dengan berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita di dalam menjalani segala persoalan hidup kita. Ayo, mari kita nyanyikan. Yuk. Apa ya? Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin. Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kau tahu berlindung. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Walau persoalan melanda, Tuhan kekuatan kita. Amin. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab
berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmur. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Bapak Ibu Saudara, pujian ini berkata, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tak pergi dariku. Selama saya membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, selalu dibedakan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Selalu Tuhan bedakan penyertaannya. Selalu Tuhan bedakan ketika orang yang tidak percaya mungkin akan mengalami kemelaratan atau kebinasaan atau penghukuman. Namun selalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu dibedakan oleh Tuhan. Walaupun bumi kita sedang masa pandemi hari ini Bapak Ibu Saudara, namun ingat kita tetap mengalami pertolongan Tuhan dan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita sebagai makanan rohani bagi kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, syukur untuk setiap rencanamu. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pujian kami hanya untuk memuliakan, hanya untuk mengagungkan nama Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami bukan hanya semangat di dalam bermazmur, namun kami malas di dalam mendengarkan firman Tuhan atau tidak konsentrasi. Namun sebaliknya kami harus lebih semangat mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu yang akan mengubahkan, menguatkan, dan menghiburkan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah meluangkan waktu pemikiran dan perasaan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu boleh menyampaikannya sesuai dengan isi hati-Mu, dan kami semua akan pasti diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siapkan tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami akan mendengarkannya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala kita.
Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah raya hari ini tanggal 6 September. Minggu pertama dari bulan September ini, Tuhan masih berkemurahan untuk kita boleh berada di tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bersama-sama. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan, Amin. bagi tim musik dan penyelenggara ibadah, mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kerajaan Tuhan. Saya tetap tertekan di dalam pikiran saya mengenai pelayanan. Saya tidak bisa keluar dari pelayanan yang pernah kita dengar, pelayanan kepada Tuhan atau pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Ini tentu saudaraku kelihatannya sama, tetapi sangat berbeda, oleh karena orang yang melayani Tuhan itu tentunya klasifikasinya tidak seperti melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu bisa malah menjerumuskan kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi melayani Tuhan itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuannya, yang dengan begitu akrab, dan Tuhan itu juga sebagai Tuan yang mengenali hambanya dengan penuh keakraban. Oleh sebab itu, saudaraku, pada kesempatan ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jikalau kita mau berkiprah di dalam negara dan bangsa kita untuk berkontribusi hal-hal yang positif di dalam negara dan bangsa kita, maka tidak bisa tidak kita harus menjadi orang Kristen yang sejati, yang mengenal dengan sungguh-sungguh kepada Allah kita ini. Oleh karena Allah mempunyai suatu kehendak yang mulia, yaitu menginginkan semua umat Tuhan akan menjadi imam-imam dan raja-raja untuk memberitakan kebesaran Allah di seluruh muka bumi ini. Ini suatu rencana Tuhan yang baik, saudaraku. Tetapi kita tidak akan bisa melakukan itu jikalau kita tidak mengenal Allah kita dengan tepat dan benar. Saya ambil contoh, saudaraku. Kebanyakan orang-orang Kristen, ini terus terang saya ngomong dengan rasa sangat prihatin, hanya menganggap Allah itu adalah sumber berkat. Itu tidak salah. Tapi berkat yang bagaimana yang diharapkan? Apakah hanya berkat-berkat jasmania? Apakah hanya berkat-berkat kesehatan? Apakah berkat kekayaan? Dan lain sebagainya? Itu memang kita butuhkan. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, kita harus mengenal Allah itu lebih dari sekedar pemberi berkat-berkat semacam itu. Oleh karena Allah ini, saudaraku, kita kenal Dia sebagai pemilik kerajaan surga, dan Dia menjadikan kita ahli warisnya, dan kita akan masuk di dalam kerajaannya. Itu jauh, saudaraku, jauh sekali itu. Kita hidup di dunia ini hanya menjalani suatu kefanaan, dan suatu saat selesai urusan kita di bumi ini. Dan mau kemana kita? Oleh sebab itu, kita pada waktu masih hidup ini, hendaknya kita punya kerinduan. Bukan hanya kerinduan, tetapi usaha. Usaha, saudaraku. Saya katakan ini benar, saudaraku. Jangan mengatakan orang Kristen itu apa katanya Tuhan lah, enggak usah usaha. Itu keliru, saudaraku, itu keliru. Kalau soal keselamatan, memang kita tidak usah berusaha.
Oleh karena usaha kita itu sia-sia dan usaha kita itu tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita ini sudah diselamatkan melalui kasih karunia Allah, maka seharusnya orang yang menerima keselamatan itu, dia harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, pengenalan kepada Allah. Ini seringkali, saudaraku, yang orang Kristen keliru untuk menilai. Dia memikir bahwa nanti Allah itu akan berbuat segala-galanya untuk dia. Tidak, saudaraku. Saya katakan tidak. Firman Tuhan jelas selalu mengatakan, usahakanlah engkau sungguh-sungguh menambah imanmu kepada kebajikan. Kebajikan itu ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan itu ditambah dengan penguasaan diri. Penguasaan itu ditambah dengan ketekunan. Ketekunan itu ditambah dengan kekudusan. Kekudusan itu ditambah sampai pada kesempurnaan. Kesempurnaan kasih. Saudara, itu pun masih dikatakan, jikalau engkau tidak berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan mudah tersandung. Tetapi kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka panggilanmu dan pilihan atasmu itu menjadi tetap di dalam Tuhan. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Oleh karena orang Kristen itu kebanyakan yaitu tadi, aleman, kolokan. Oleh karena dia merasa ya sudah pokoknya selamat ya selamat terus. Seharusnya memang gitu, saudaraku. Tetapi lihat dulu, kalau orang tidak menghargai keselamatan itu, maka dia akan kerdil dan dia salah-salah jatuh, tersandung. Karena dia tidak mau bertumbuh menjadi dewasa. Wong anak kecil, saudaraku. Kalau kesenggol dikit lah jomplang dia. Atau mainannya diganggu sedikit marah-marah. Itu sifat anak-anak kecil. Tetapi orang dewasa tidak demikian. Dia mau untuk melakukan sesuatu, untuk memberi kontribusi kepada setiap ada yang di sekelilingnya. Dan itu kita harus belajar, saudaraku. Kita baca di dalam Hosea 4. Ini merupakan suatu keluhan yang nyata dari Tuhan melalui seorang Nabi Hosea. Apa yang dikeluhkan oleh Tuhan dalam hal ini? Ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bayangkan saudaraku, bukan orang di luar umat Tuhan loh ini. Tuhan bilang loh ini, siapa yang binasa? Umatnya. Dalam hal ini diwakili oleh Israel. Tetapi sekarang secara internasional, kita ini juga umat Tuhan. Oleh karena kita orang percaya. Dan kita punya potensi bisa binasa. Kenapa? Oleh karena tidak mengenal Allah. Loh kita mengenal kok. Setiap hari kita bengok-bengok panggil-panggil Allah. Allah yang mana yang saudara panggil itu? Kita harus mengenali dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan jikalau kita gagal pengenalan itu bukan salahnya Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memberikan jalan pengenalan itu secara gamblang melalui Alkitabnya, melalui firman Allah. Baca itu. Renungkan itu, dengarkan itu. Maka kita bisa mengenal dengan sungguh-sungguh. Sampai berapa kali kita mendengar supaya kita mengenal? Berkali-kali. Menurut statistik, saudaraku, orang mendengar sesuatu masalah, itu sampai 18 atau 20 kali, baru masalah itu tidak akan hilang dari otaknya. Jadi setiap kali mendengar firman Tuhan, saudaraku, pengulangan ayat-ayat firman Tuhan
Entah berapa kali saudara dengar. Coba saya mau tanya, sudah berapa kali bro dengar ayat ini? Kira-kira 4-5 kali. 4-5 kali, oleh karena dia seorang hamba Tuhan yang suka mendengar firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan? Mungkin baru 1 kali ini. Puji Tuhan, saudara sudah memulai sesuatu yang baik yang saudara dengar. Jadi ingat, umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Kalaupun dia mengatakan kenal, tapi mengenalnya itu mengenal dalam hal yang sangat kurang. Padahal Tuhan itu punya tujuan yang luar biasa. Terus? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Iya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Yang error itu manusianya, saudaraku. Sudah dikasih Alkitab, sudah dikirimkan Roh Kudus untuk menjadi cerdas, tetapi manusia tetap mengeraskan hati, tidak menggubris segala kemurahan Tuhan itu. Lah bagaimana lagi, saudaraku? Kenapa Allah kok enggak pegang manusia itu, paksakan saja, paksa. Oh, itu namanya bukan Allah, saudaraku. Allah itu enggak main paksa. Allah itu adalah Allah, dia bertindak dan dia berlaku sangat sopan, sangat halus, dan dia tahu berurusan dengan manusia. Manusia itu juga adalah gambaran Allah itu sendiri yang seharusnya punya budi luhur di dalam kehidupannya. Kalau manusia yang punya budi luhur itu tetapi dia tidak mau menggunakannya, itu salahnya sendiri, bukan salah Tuhan. Dikatakan karena engkau yang menolak pengenalan itu, akibatnya apa? Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Iya, ditolak untuk menjadi imam. Ya. Padahal imam ini maksudnya bukan imam aja, imam dan raja-raja seharusnya. Orang yang melayani Tuhan itu imam, orang yang menang atas dosa dia itu raja yang bisa berkuasa atas kehidupannya ini. Terus? Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, Iya. maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya, ini celakanya saudaraku. Oleh sebab itu kita melihat bahwa generasi-generasi kekristenan ini saudaraku sulit untuk berkembang, sulit untuk berkiprah, sulit untuk bergerak, sulit untuk melakukan sesuatu yang nyata di dalam bangsa dan negara ini. Inilah saudaraku cikal bakalnya. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita melihat di sana maksud Tuhan itu sesungguhnya untuk apa? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah ini seharusnya kita ini bangsa Indonesia. Di antara bangsa Indonesia ini ada orang-orang percaya yang dikatakan minoritas, yang kecil. Tetapi seberapa banyak pun kita ini yang dikatakan minoritas, kita harus punya kualitas. Jangan mayoritas tapi ombyoan. Yang tidak punya kapasitas. Tetapi justru karena kita ini minoritas, maka kita ini harus berkualitas. Oleh karena kita ini adalah di antara bangsa negara ini yang terpilih menjadi orang percaya. Untuk apa sekarang? Lanjut. Imamat yang rajani. Iya, bangsa yang dipilih untuk menjadi imamat yang rajani. Jadi imam dan raja. Saudara tahu ya, kalau ini orang Jawa loh ya, pasti kenal ini kata-kata saya ini. Pandito Ratu. Iya, itu bukan untuk orang Batak.
Orang Jawa pasti kenal itu, pandito ratu. Pandito itu imam, ratu itu rojo, raja. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lah, kata-kata pandito ratu itu, depannya itu ada lagi, saudaraku. Yang biasa oleh orang Jawa itu sangat dikenal. Apa itu? Sabdo. Sabdo itu artinya perkataan. Sabdo pandito ratu. Itu artinya suatu komitmen yang tidak bisa dirubah. Kalau orang Jawa itu sudah mengatakan iki sabdo pandito ratu, itu sudah paten, tidak bisa dirubah. Tuhan itu mau supaya orang Kristen itu punya komitmen, saudaraku. Sebagai imam dan raja-raja, pandito ratu. Terus? Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Kudus itu artinya bukan kudus suci gitu saja, bukan saudaraku. Kudus ini adalah bangsa yang diasingkan, yang dikhususkan. Jadi kalau tentara itu misalnya itu ya Kopassus itu. Jadi punya kualitas itu tidak seperti biasanya, tetapi adalah sekumpulan prajurit yang dilatih secara khusus luar biasa. Ini maunya gitu, bangsa yang dikhususkan. Terus Umat kepunyaan Allah sendiri. kebanggaan Allah, milik Allah secara pribadi. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Iya, terus? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini loh saudaraku. Jadi planning Tuhan itu ya begitu. Cuma kadang-kadang planning ini tidak bisa jalan. Bukan karena Tuhan itu salah, bukan. Karena manusianya yang error. Tadi dikatakan apa? Oleh karena kita yang menolak pengenalan itu. Kita males, saudaraku. Mendengar firman Tuhan dianggap menjadi suatu kebiasaan. Tetapi kalau sungguh-sungguh, saudaraku, kita mau mendengar firman Tuhan itu. Dan Roh Kudus itu akan menolong kita. Lambat laun, tetapi pasti. Atau cepat dan pasti, maka kehidupan kita ini, saudaraku, akan mengalami keubahan demi keubahan yang sangat spektakuler, yang tidak kita sadari. Kita akan menjadi orang yang berubah di dalam kehidupan kita, menjadi manusia-manusia yang dibaharui di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah begini, saudaraku, kalau kita ini sudah menjadi manusia baru, yaitu yang kelakon itu namanya. Kelakon dadi pandito ratu, sabdone mantep, tidak berubah, komitmennya bagus, maka dari perkataan komitmen itu, maka muncul dari kehidupan yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Ini baru bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita ini bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu tidak salah. Itu bagus, saudaraku, bagus. Tapi saudara mau tidak mau mesti ingat loh ya. Kalau sekedar melayani pekerjaan Tuhan, ya terus terang saya bukan ingin mengecewakan saudara-saudara, tapi ini menjadi bahan pemikiran kita. Orang dunia pun bisa. Orang dunia pun bisa. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, apa beda kita? Beda kita adalah melayani pekerjaan Tuhan dengan kasih. Kasih kepada siapa? Tuhan kita, Allah kita. Nah, ini baru pekerjaan Allah yang memberkati.
negara dan bangsa kita ini. Tetapi kalau kita secara khusus, kita harus betul-betul melayani Tuhan secara private, secara pribadi. Itu komitmen, saudara. Jadi orang yang melayani Tuhan, maka dia bisa melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu bisa melayani Tuhan. Perhatikan, saudara. Bagaimana keubahan itu? Kita lihat, saudaraku. Di dalam Efesus 4, kalau tempo hari kita baca di dalam Kolose 3, tetapi kita sekarang melihat manusia baru itu di dalam Efesus 4. Ya, kita lihat ayat 23 mulainya. Demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pemikiranmu. Iya, jadi dimulai dari roh kita. Roh itu ada di dalam kita. Roh manusia itu adalah pelita dari Allah yang menyelidiki hati sanubari secara mendalam. Jadi roh itu, roh manusia ini adalah pelita Allah yang menyelidiki manusia itu secara mendalam. Dan itu akan dibaharui oleh Tuhan dalam kekuatan dan kecerdasannya. Supaya kamu dibaharui mulai di dalam roh dan akal budimu. Terus? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Iya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Jadi bukan abal-abal. Jadi hendaklah engkau benar seperti Yesus itu benar. Hendaklah engkau kudus seperti Yesus itu kudus. Sampai pada kesempurnaan seperti Bapa itu sempurna. Ini harus bertumbuh, saudaraku, di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang percaya harus punya pertumbuhan rohani sedemikian. Terus tanda-tandanya apa? Apabila kamu menjadi marah. Tuh, kok diloncati? Oh, maaf. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Tandanya itu pertama, saudara ya. Kalau namanya sabdo panditoratu itu tidak boleh bujuk. Kalau dia berkata, perkataan itu harus benar, perkataan itu harus tepat, perkataan itu harus jadi. Ini luar biasa, saudaraku. Tandanya apa? Karena itu buanglah dusta. Ojo bujukan. Dan berkatalah secara benar kepada yang lain. Karena kita ini sesama anak-anak Tuhan. Loh, kita ini anak-anak Tuhan, loh, sesama anggota. Sedangkan iblis itu bapak segala pendusta. Coba dilihat itu di Yohanes 8 ayat 44. Kita lihat di sana, saudaraku. Kita lihat. Salah apa enggak? Yohanes pasal 8 ayat 44. Demikian, iblislah yang menjadi bapamu. Loh, orang yang doyan bujuk itu, saudara ya. Firman Tuhan itu bilang apa? Iblis itu, setan itu yang tadi bapakmu. Kalau dia bapaknya itu adalah Allah, pasti dia tidak bujukan. Tetapi kalau dia itu sudah berdusta, saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan iblis itu bapakmu. Yang ngomong ini bukan siapa-siapa loh. Yesus sendiri loh. Ngomong menghadapi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Dia berkata, bapakmu itu iblis, bukan Abraham. Kalau kamu anaknya Abraham, kamu mesti bisa menghargai aku. Tapi kalau kamu tidak menghargai aku, bapakmu itu iblis. Terus? Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Nah, itu. Jadi dia cenderung untuk nuruti
apa yang menjadi keinginan bapaknya ya iblis itu. Bukan Allah yang dia turuti, tapi iblis terus. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iya, dia itu penyebar kebencian, saudaraku. Firman Tuhan bilang, jangan membunuh. Tetapi jikalau engkau membenci seseorang, maka kebencian itu juga punya nilai seperti seorang pembunuh. Jadi kalau iblis itu bapak pembunuh, anak-anaknya adalah orang-orang pembenci. Jadi pikirannya itu benci terus gitu ya, tanpa alasan. Nggak seneng lihat orang seneng. Seneng kalau lihat orang susah. Ini anak-anak iblis ini saudaraku. Di mana-mana menyebarkan kebencian-kebencian tanpa alasan. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita ini termasuk di dalamnya. Sebagai orang-orang Kristen yang dirahmati oleh Tuhan. Biarlah selalu keluar dari mulut kita ini ucapan syukur, puji-pujian kepada Allah. Menghibur orang yang berduka cita, yang berduka hati. Membangun kerohanian orang, menasehati. Itu tugasnya anak-anak Tuhan. Dari mulut kita mengalir perkara-perkara yang baik. Kontribusi yang baik kepada bangsa dan negara ini. Bukan kebencian. Terus. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Iya, tidak pernah benar itu. Terus. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Iya. Terus. Apabila ia berkata dusta. Apabila dia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya memang dia itu sendiri pendusta. Terus? Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, betul kan kata saya? Cocok kan sama firman ini? Jadi kalau orang itu sudah bilang saya ini orang Kristen. Saya ini sudah lahir baru. Lihat omongnya. Lihat omongnya. Gampang, saudara? Gampang. Jadi kita itu bisa menimbang orang, bisa menyelidiki orang, hatinya ini, dari apa yang dia katakan. Keluar kebencian, kita tahu. Sumbernya kita kok iki. Keluar dusta, ini sumber. Mana ada damai kalau orang itu sudah kayak gitu di dalam kekuasaan iblis. Ya. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak mau hal itu terjadi dengan kita. Dia mau kita menjadi anak-anak Allah yang mengalami keubahan-keubahan. Kita kembali ke Efesus 4 tadi. Ayat 25 mengatakan, karena itu buang dusta, berkatalah benar kepada yang lain, karena kita ini satu tubuh di dalam Kristus, sesama anggota. Terus, apabila kamu menjadi marah, ya manusia itu bisa marah, saudaraku boleh marah, tapi harus punya alasan. Jangan marah tanpa sebab. Itu kata Tuhan juga keliru itu, marah tanpa sebab itu ya orang yang abnormal ya. Terus, apabila kamu menjadi marah, ya, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai maki-maki. Ini saudaraku. Wah, kan banyak kita lihat ini ya. Orang itu marah tanpa sebab, terus maki-maki. Nggak ngerti siapa yang dimaki itu. Pokoknya disuruh begitu ya begitu oleh setan. Terus, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. artinya saudaraku, jangan membawa kemarahan itu sebagai dendam di dalam hati kita. Jadi selesaikan itu. Terus, dan janganlah beri kesempatan ya, kepada iblis. Jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengobarkan hati yang busuk supaya tertutup bagi iblis, terbuka bagi Tuhan.
Kemudian ayat selanjutnya, Orang yang mencuri, orang yang mencuri. janganlah ia mencuri lagi. Jangan mencuri lagi. Mencuri ini macam-macam saudara ya. Bisa mencuri miliknya Tuhan, bisa mencuri miliknya sesama, bisa mencuri kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Mencuri kesempatan. Ini orang yang berbahaya ini saudaraku. Saya sedikit cerita tentang Saul. Saul itu pada waktu dia ditugaskan untuk perang kepada orang Amalek, untuk membunuh, membasmi orang Amalek. Tetapi dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Dia kepingin barang-barangnya orang Amalek. Dia curi itu. Dia curi itu. Dan dia bawa pulang. Waktu Samuel tahu perbuatan itu, maka Samuel sangat marah sekali. Dan waktu Saul itu ditegur, dia tidak mengakui dengan terbuka. Dia berbelit-belit. Dia berbohong, menipu dan lain sebagainya. Sehingga Samuel mengatakan, sekarang tidak ada lagi kesempatan bagimu. Maka Allah sudah memecat engkau menjadi seorang raja. Engkau tidak lagi menjadi seorang raja. Hilang saudaraku. Kesempatan yang indah yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia tidak siap. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Perang. Tapi dia tidak ngerti. Tabiatnya Tuhan dia tidak ngerti. Jangan kita seperti itu nanti. Sehingga dikatakan di sini orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Terus? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Iya, jadi orang itu harus mau bekerja, saudaraku. Jangan jadi pengangguran, jangan menjadi benalu bagi sesamanya. Apalagi mencuri. Tetapi biarlah ia bekerja. Bekerja bagaimana? Dengan keras. Bukan dengan lembek-lembek. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Bertanggung jawab, gitu loh maksudnya. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara perhatikan ya. Ayat ini saya sangat senang sekali. Supaya ia dapat apa? Membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya apa saudaraku? Tuhan siap memperkaya orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kalau tadi biasanya korupsi, biasanya tadi mencuri, menggelapkan milik orang dan lain sebagainya. Dia bertobat menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Maka dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tangannya sendiri, dengan tanggung jawab. Maka Tuhan mengatakan, kamu nanti bisa berhasil, bahkan kamu bisa memberi orang lain. Artinya apa? Diberkati secara melimpah. Kalau tidak melimpah, tidak bisa memberi orang lain, kan gitu. Tapi kalau Tuhan janji, engkau menjadi berkat bagi orang lain, artinya orang yang memberkati orang lain itu mendapat double berkat. Sekarang tinggal kita yuk, ngomong apa sekarang? Kita mau menjadi anak Tuhan yang kere-kere? Jangan Tuhan tidak pernah janji itu. Tapi justru Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Baik ia bekerja dengan keras. Lakukan itu. Maka engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa saudaraku ya. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Terus? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Iya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Iya. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi inilah saudaraku yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang semacam ini saudaraku, pastilah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan.
Ketaatan itu, saudaraku, itu membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memakai kehidupan yang taat, yang mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sehingga kita boleh mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita boleh mengambil bahagian untuk melayani Dia, saudaraku. Kita akan melihat, saudaraku, contoh ketaatan yang tidak ada tandingannya, saudaraku, adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam kerendahan hatinya, Dia mau turun sebagai hamba. Saya ingin, saudaraku, menggunakan waktu yang tersisa ini untuk menjelaskan bagaimana seorang hamba. Kita lihat Lukas 17 mulai ayat yang ke-7. Saudara perhatikan itu. Lukas 17 ayat yang ke-7, Ya. demikian firman Tuhan. Tuan dan hamba. Tuan dan hamba, ini judulnya. Saudara perhatikan kata-kata dari firman Tuhan ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba Iya, kalau yang, kita punya hamba, terus, yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, iya, akan berkata kepada hamba itu iya, setelah ia pulang dari ladang. iya. Ini kita ini misalnya punya hamba, saudara ya. Hamba ini pulang dari membajak sawah, pulang dari menggembalakan domba-domba atau rojo brononya itu. Kemudian begitu pulang, terus tuan ini apa mengatakan, kamu baru pulang ya, ayo makan-makan gitu. Coba baca lagi. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak Iya. atau menggembalakan ternak baginya, Iya. akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, Iya. mari segera makan. Mari segera makan. Nah, saudara pikir ya, jadi ada tauke, ada bos, punya pegawai, pegawainya ini habis melakukan pekerjaan berat, begitu ketemu sama bosnya, enggak ditawari makan, saudaraku. Kalau saya kan enggak ya, kalau siap ketemu, makan ya, gitu ya. Tapi bos ini gitu, saudaraku. Enggak ditawari makan. Malah sebaliknya. Terus, Bukankah sebaliknya, nah, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, sediakan makananku. Terus, ikatlah pinggangmu, ikat pinggangmu, dan layanilah aku, layani aku. sampai selesai aku makan dan minum. Sampai selesai aku makan dan minum, Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. sesudah itu kamu boleh makan dan minum. Dulu, saudaraku ya, waktu saya belum mengerti firman Tuhan, saya paling benci baca ayat itu. Oleh karena apa? Tidak cocok dengan pikiran saya. Iki feodal banget nih. Tidak ngerti perasaan. Orang kayak gini kok dimasukkan Alkitab. Oh, Alkitab ini. Oh, cerita kayak gini kok dibuat contoh gitu. Dulu saya tidak ngerti, saudara. Setiap kali saya baca ayat-ayat ini saya marah-marah sendiri. Saya bilang keliru ayat ini. Apa ini ngajari orang tidak berberi kemanusiaan? Mau seorang punya pegawai yang capek-capek datang, tidak ditawari makan, malah disuruh ngeladeni lagi. Suruh nunggui lagi makan minum. Sampai selesai, wis baru kamu makan minum. Terus, Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? gak terima kasih lagi. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Nah, padahal hamba itu sudah disuruh habis-habisan. Tidak dikasih terima kasih lagi. Kalau kita tentunya enggak ya saudara ya. Kalau saya nyuruh siapapun, kalau sudah terima kasih ya, makasih ya. Gitu. Ini enggak. Terus, Demikian jugalah kamu.
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan Nah, kepadamu. ini pelajaran buat kita sebagai hamba. Ulangi. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Iya, setelah kita melayani Tuhan, terus Hendaklah kamu berkata. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, mau saudara jadi hamba kayak gitu? Mau? Mau. Oh, yang bener aja. Kalau saya tidak mau. Oleh karena apa, saudaraku? Ayat-ayat ini disusun, dicatat. Itu pada zaman itu. Konteksnya ini, saudaraku, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang budak belian, doulos, yang dia tidak punya hak atas kehidupannya sendiri, tetapi kehidupan itu sudah dia serahkan sepenuhnya kepada tuannya, sebagai Tuhan yang menebus dia dari kemiskinan, kemelaratan, penindasan. Sehingga budak ini, saudaraku, hamba ini menjadi milik seorang tuan, sekalipun tuan itu tegas di dalam memberikan tugas-tugasnya, tetapi tuan ini memenuhi pemeliharaan itu secara luar biasa. Jadi kalau kita ini menjadi hamba-hamba Tuhan, saudaraku, maka kita melayani Tuhan sebagai seorang doulos, sebagai seorang yang tahu tadinya itu harus mati, tetapi sekarang dihidupkan dan dipakai untuk melayani Dia. Melayani Tuhan, saudaraku, coba kita bandingkan ya. Kalau kita ini jadi karyawan ya, jadi karyawannya si A misalnya, kita bisa bangga loh. Kalau si A itu orangnya kaya, orangnya ternama, orangnya luar biasa, terkenal, kita bisa bangga. Tetapi saudaraku, bangga mana? Kalau kita ini menjadi karyawan ditanyai, loh kamu itu kerja di mana? Saya ini karyawannya Pertamina. Bangga mana? Bekerja di Pertamina, di suatu perusahaan negara yang elit. Ini baru dunia loh, saudara. Firman Tuhan ini memberikan contoh pengarahan kepada kita. Jikalau kita ini menghamba, melayani, bukan kepada manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Mengapa kita harus merasa kecil hati? Tetapi sebaliknya kita harus tahu merendahkan diri. Mengakui sejatinya aku ini tidak punya apa-apa. Tetapi diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Sebagai contoh, saudaraku, saya akan beritahukan kepada kita semua bahwa kehidupan kita ini, saudaraku, tadinya adalah kehidupan yang tidak mempunyai pengharapan. Saya akan lihatkan, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Inilah kehidupan kita yang sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita ditebus oleh Tuhan, sebelum kita dipakai oleh Tuhan. Kita baca ayat yang pertama. Demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini keadaan kita, saudaraku. Sepertinya kita ini didapati oleh Tuhan sedang berada di dalam penjara yang menanti vonis hukuman mati. Tetapi Tuhan kita itu datang dan Dia membayar harga kita. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan kehidupan Tuhan itu sendiri. Dengan darahnya itu sendiri. Supaya kita hidup
dilepaskan dari penjara itu, penjara dosa itu, yang tadinya begitu sangat mengikat kita. Itu sebagai gambaran, saudaraku. Bagaimana jikalau kita ini menghamba kepada seorang Tuhan yang telah melepaskan kehidupan kita dari maut, dari kematian. Apa yang bisa kita lakukan? Salahkah kalau Tuhan itu menulis ayat-ayat di dalam Lukas 17 tadi untuk membandingkan keadaan kita pada zaman sekarang ini? Kita ini yang tadinya sudah harus musnah oleh karena dosa kita. Tetapi Tuhan telah menebus kita. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus mengetahui apa yang Tuhan maui di dalam kehidupan kita ini. Kita menjadi hamba yang taat, hamba yang dengar-dengaran kepada Dia. Kita lihat saudaraku, di dalam Filipi 2, ayat yang ke-5 dan seterusnya. Filipi 2 ayat yang ke-5 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran ini saudaraku ada di dalam pikiran Yesus Kristus. Loh, apakah Yesus Kristus itu sebagai orang yang berdosa? Tidak. Tetapi dia mau empati, dia mau merasakan penderitaan manusia yang harus mati di dalam dosa-dosa. Pikiran Tuhan itu tidak pada dirinya sendiri, tetapi dia mau memikirkan nasib manusia yang di dalam ancaman maut itu. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah, sekalipun di dalam hakikat Allah, terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia dipertahankan. tidak mempertahankan status kealahannya. Terus, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. dia mau solider, saudaraku. Ini loh yang luar biasa. Allah yang solider terhadap umatnya. Allah yang tidak ongkang-ongkang hanya di sorga main perintah. Tidak, saudaraku. Tetapi Allah yang memikirkan keadaan manusia. Dan dia mau menjadi sama seperti manusia. Supaya dia bisa ngentas, memberikan contoh, dan melakukan sesuatu kebaikan yang luar biasa. Supaya manusia itu diselamatkan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mempersamakan dirinya dengan kita manusia yang berdosa ini. Dia tidak berdosa, tetapi dia memikirkan manusia berdosa dan dia mau menjadi sama seperti manusia, hanya dia tidak berdosa supaya dosa-dosa manusia ini dia ambil dan dia pakukan di atas kayu salib. Dia bayar itu dengan dirinya sendiri. Kalau kita menyadari kita punya Tuhan yang semacam itu, saudaraku, maka Lukas 17 ayat yang ke-7 dan seterusnya yang kita baca tadi itu merupakan suatu ucapan syukur kita kepada Allah. Dulu saya nggak ngerti, saudaraku. Tiap kali saya baca ayat itu saya marah-marah. Tetapi setelah saya tahu bahwa Tuhan itu menceritakan dalam ayat-ayat itu pada masa itu seperti seorang hamba yang dibeli, daulos, yang tidak punya hak lagi. Dan dia punya kerelaan untuk mengaku, aku ini tidak punya apa-apa. Aku ini hanya menurut apa yang dikatakan Tuhanku. Ini orang yang melayani Tuhan, saudaraku. Kayak gitu itu.
Jadi nggak pakai maunya sendiri, ya. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Iya. ia telah merendahkan dirinya Iya. dan taat sampai mati. Nah, ini saudara perhatikan. Taatnya itu tidak setengah-setengah. Taatnya itu sampai kepada kematian. Ketaatan kita bagaimana? Apakah kita perlu disalib? Bukan, saudaraku. Ketaatan kita ialah kita mau menyerahkan dosa kita supaya tidak lagi kita berhubungan dengan dosa itu. Ini ketaatan kita. Ketaatan kita ialah kita mau mati terhadap dosa itu. Bukan mati karena dosa, tetapi kita mau mati terhadap dosa itu. Artinya kita sudah tidak bisa diganggu. Menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Yang lahir dari Allah. Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Itu di dalam 1 Yohanes pasal berapa itu. Dikatakan orang yang lahir dari Allah. Dia tidak berbuat dosa lagi. Oleh karena dia sudah beda habitatnya dengan habitat keduniawian ini. Ini orang yang lahir baru. Dikatakan menjadi sama seperti manusia dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Seharusnya kita mati di situ. Tetapi dia menggantikan kematian kita. Dan kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Untuk kita menjadi umat Allah. Imam-imam yang rajani. Yang dipakai oleh Tuhan. Kita akan merintis ayat-ayat yang terakhir, saudaraku. Sebagai bukti bahwa Allah itu mengharapkan kita ini mengenal Dia dengan baik. Sehingga kita diubahkan menjadi manusia baru sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita pikir. Jikalau kita mikir tentang Allah, kalau kita melihat tentang Allah, atau kita membaca tentang Allah, maka kita juga akan menjadi seperti yang apa kita baca, apa yang kita pikir, apa yang kita lihat. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam kehidupan anak-anak Allah, ciri-cirinya tadi sudah kita baca semua. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah ketaatan sama taat seperti Yesus. Oleh karena ketaatan ini, saudaraku, yang membuat Tuhan bisa memakai kehidupan kita dengan leluasa. Ayat 12 dari Filipi 2, kita baca di situ. Demikian. Hai saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paulus. Kamu senantiasa taat. Oleh karena ketaatanmu yang senantiasa itu. Yang Karena selalu taat itu. Terus? Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Ayat ini, saudaraku, entah saudara pernah dengar berapa kali? Berapa kali, bro? Kira-kira 10 kali. 10 kali lebih ya, jadi sudah mengerti ya. Kalau yang lain baru mendengar 1-2 kali, belum 10 kali. Oleh sebab itu setiap kita mendengar firman Tuhan itu terjadi pengulangan-pengulangan. Itu sampai 20 kali itu saudara gak akan lupa. Kecuali kalau saudara melupakan. Tapi sejatinya orang itu kalau sudah diomongi 20 kali itu gak lupa. Hai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kamu ini senantiasa atau selalu taat. Dengan alasan itu, karena itu, tetaplah engkau bekerja. Bekerja bukan cari selamat, saudaraku.
Oleh karena keselamatan itu tidak bisa kita cari dengan cara kita bekerja. Kalau saudara bekerja untuk cari selamat, ya ketemu Pak Selamat. Saudara tidak bertemu dengan keselamatan. Keselamatan itu tidak bisa dibeli. Saudara diberi dengan cuma-cuma. Saudara tidak usah bayar jasa. Kalau saudara mau bayar jasa, artinya saudara mau disalib. Tapi yang nyatanya kan Tuhan Yesus yang disalib. Saudara diberi suatu karunia, kasih karunia. Diampuni oleh karena saudara mengakui tentang kematian Yesus. Diampuni. Keselamatan itu tidak usah bayar. Kenapa? Oleh karena Tuhan tahu tidak ada orang yang mampu bayar. Jadi ya tidak usah bayar, gratis. Tetapi setelah kita itu diselamatkan, saudaraku, dalam bukti-bukti ketaatan, maka keselamatan itu harus dimanfaatkan di dalam bekerja. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, saudara melayani di dalam keadaan saudara sudah selamat. Saudara melayani pekerjaan Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jangan orang-orang yang belum lahir baru, orang-orang belum pernah mengalami keselamatan yang sejati, dia mencoba melayani Tuhan. Hasilnya nanti seperti Saul tadi. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, saudara yang kekasih, karena ketaatanmu itu, tetaplah kamu melaksanakan keselamatanmu dengan berkarya. Takut dan gentar kepada Tuhan itu. Bukan seperti aku hadir, tidak perlu dijaga. Tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Ini artinya orang yang sudah dewasa, punya kesadaran penuh, dan dia bekerja dengan sendirinya. Penguasaan dirinya kuat. Ketekunannya kuat. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Orang semacam ini, saudaraku, dia tidak akan nganggur. Oleh karena Tuhan memberikan kemauan-kemauannya itu di dalam hati orang-orang ini. Jadi orang itu terinspirasi, saya ini mau melayani apa ya? Saya ini mau melayani apa? Itu selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang sudah mengalami keubahan. Hatinya merindu untuk melayani. Itu pekerjaan dari Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengerjakan di dalam kamu, apa yang dikerjakan? Kemauan. Jadi kalau kita mau itu bukan maunya sendiri, tapi itu maunya Tuhan. Apa cuma mau tok? Tidak. Pekerjaan. Tuhan akan berikan pekerjaan. Apakah Tuhan itu memberikan pekerjaan setengah-setengah? Tidak. Tuhan itu memberikan itu semua disertai kerelaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu membangkitkan kemauan, Tuhan itu memberikan pekerjaan, Tuhan itu memberikan semua itu dalam kerelaan. Harus punya tanda, saudaraku. Ingat, kalau kita tidak punya tanda itu, kita harus return, kita harus mikir ke belakang lagi. Tandanya apa? Perhatikan, saudara, tandanya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ojo ngomelan. Jadi kalau itu memangnya datang dari Tuhan, kalau itu pekerjaan memangnya sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita,
Tuhan itu memberikan keikhlasan untuk kita kerja. Itu tandanya kita kerja tidak ngomel. Tapi kalau kita kerja dengan ngomel, itu namanya karpe dewe, penggaweane ditolek-tolek dewe, krasa penggaweane abot, gak ikhlas, ngomel. Kan gitu, saudara. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Ngisin-ngisini, saudaraku. Ngisin-ngisini di dalam satu pelayanan, congkrek, gegeran. Bikin malu itu. Ya, terus? Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Tidak aib, tidak dipermalukan, dan tidak ada noda, tidak cacat. Terus? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini yang masih banyak yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya ini karepnya, saudaraku. Kalau kita ini memangnya anak-anak terang, seharusnya kan memang bercahaya. Bangun, bangkit dari kematian. Jangan bodoh, lihat sekelilingmu. Action, move on. Kristus akan bercahaya atasmu. Lah ini, lakukan dengan tidak bantah-bantah, tidak ngomel-ngomel, tidak gegeran. Supaya apa? Supaya kamu tidak dipermalukan dan tidak terlihat cacat celanya. Sebagai seorang anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat, sehingga kita eksis sebagai terang Allah di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Lah ini orang yang melayani Tuhan, saudara. Jadi dia tidak punya hak atau kepunyaan diri lagi. Oleh karena dia tahu bahwa seharusnya dia itu sudah mati. Sepertinya orang yang ada di penjara itu. Besok pagi saya mau dipotong kepalanya. Tiba-tiba ada orang datang. Saya mau beli orang ini. Saya ganti kerugian. Berapapun, tidak bisa. Nyawa tebusannya. Tuhan itu mengatakan nyawa saya. Kita mau apa? Kalau sudah ketemu Tuhan yang kayak gitu. Selain kita mengatakan, ya Tuhan. Itulah saudaraku yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita saat-saat ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan dikenalkan dengan baik, dan kita sebagai pandito ratu, ojo lali dulur, jadi pandito ratu yang mandi soko ujare, jadi sabdonya itu, perkataan itu, komitmennya itu mandi, artinya itu manjur dan tidak berubah-ubah. Itulah sikap seorang hamba Tuhan. Amin. Kita nyanyikan sebuah pujian dan kita persiapkan perjamuan suci. Ya. Ya. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau
cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Baik, satu. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Israel, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menguasai kehidupan kita. Kita akan manfaatkan perjamuan kudus ini, saudaraku. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar dan menerima firman-Mu. Sesuatu yang mengingatkan kami kembali, supaya kami tidak tertolak menjadi imam-imam dan raja-raja. Hal itu sering terjadi Tuhan, oleh karena kami kurang mengenal Engkau. Pagi ini kembali Engkau mengingatkan kami, supaya kami tidak lengah untuk semakin menambah pengenalan kami yang benar kepada Engkau Tuhan, yang sebagai Tuhan, sebagai pemilik hidup ini yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Dan Engkau tidak membiarkan kami menjadi masyarakat yang rendah, tetapi Engkau ingin memuliakan kami sebagai imamat yang berkerajaan, memakai kehidupan kami untuk menyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dan kami memperoleh contoh yang sangat tepat, ketaatan akan Yesus yang telah menjalankan misi dari Bapa dan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk mendapat kesempatan yang indah ini, mendapat suatu privilege dari Allah. Jangan kami menjadi seperti Saul Tuhan, yang mendapat kesempatan untuk menjadi raja, tetapi dia melalaikan pengenalan akan Allah, sehingga dia memakai jalannya sendiri, dan dia berakhir dalam penolakan. Tuhan, terima kasih buat firman. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami imani bahwa kami memperoleh mandat dari Tuhan untuk memberitakan kematian dan kebangkitan serta kedatangannya kembali. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi anggota sidang yang berulang tahun, yaitu anak Misael dan juga anak Aloi Nasution, yang akan merayakan hari ulang tahunnya atau yang sudah merayakan ulang tahunnya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak ini, supaya mereka juga di dalam perkembangannya untuk menjadi dewasa, dia boleh lebih mengenali Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka boleh melanjutkan generasi setelah kami, supaya jangan nanti terputus, jangan nanti tertolak seperti apa yang dikatakan oleh Hosea, tapi mereka juga boleh mendapat kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati mereka Tuhan, anak-anak ini, dengan kekuatan, kesehatan, kecerdasan tubuh, jiwa, roh mereka, didewasakan menurut kehendak Tuhan, dan menjadi manfaat bagi orang tua, bagi negara dan bangsa, dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga kami berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Engkau tahu bagaimana keadaan mereka saat-saat ini. Kami berdoa untuk Dokter Monita. Tuhan, kami hanya memiliki Engkau satu-satunya tabib yang ajaib. Biar kiranya Engkau menolong para medis apabila dibutuhkan di dalam penanganan pemulihan dari Ibu Monita ini. Engkau berkati Tuhan setiap obat-obat yang dipakai,
setiap diagnosa yang tepat, dan setiap tangan yang melakukan. Biar kiranya di dalam kuat kuasa Tuhan. Namun Tuhan, kami juga memohonkan apabila ada kemurahan Tuhan yang akan Engkau nyatakan. Biar kiranya semuanya ini akan berlalu. Dan Engkau berikan pemulihan kesembuhan secara natural, secara alamiah. Namun segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kuasa-kuasa penyakit yang mengganggu, yang merusak iman, yang membimbangkan hati, kami akan tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tersingkirkan oleh kuasa dari Tuhan. Engkau tidak ada hak atas kehidupan anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mohonkan berkat bagi sidang jemaat-Mu GPT Jatiroto, GPT Lumajang. Biar kiranya kasih kemurahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan berlanjut dalam segala aktivitas sepanjang hari ini, disertai dengan Dia dan diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, ibadah kita masih tetap berjalan seperti hari ini, ibadah live streaming. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan memiliki komitmen yang tinggi di dalam mendengarkan firman Tuhan maupun puji-pujian yang diberikan. Yang kedua Bapak Ibu, seperti biasa firman Tuhan tetap akan kami berikan setiap harinya. Kiranya Bapak Ibu juga berkenan untuk mendengarkannya. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, namun takut keluar atau sibuk, boleh langsung menghubungi saya pribadi. Jangan usah sungkan, saya akan langsung datang ke rumah Bapak Ibu dan langsung memberikannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang keempat adalah bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, baik itu rumahnya, baik itu mungkin sakit hari ini atau mungkin sedang berulang tahun, jangan juga sungkan untuk berkata kepada kami akan langsung datang untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah untuk sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa, ibadah live streaming, ibadah online juga maksud saya. Akhirnya bagi orang tua yang memiliki anaknya boleh menuntun dan juga memotivasi supaya anaknya boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Dan itu saja yang saya bagikan. Ada lagi pengumuman yang lain? Tidak ada. Jikalau tidak ada, Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa berdoa. Kita nyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya. Amin. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Sambung padamu hatiku percaya. Kau menara dan kau perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya.
padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya untuk pujian kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.